Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uang dan juga inflasi. Yang pertama itu uang. Apa sih uang itu? Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar dalam perekonomian, yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran barang, jasa, maupun hutang. Uang sebagai persediaan aset digunakan untuk transaksi salah satu jenis kekayaan. Uang menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi, pertukaran, dan media simpanan. Lalu juga ada fungsi uang. Yang pertama itu satuan hitung. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas, maka nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Yang kedua, uang sebagai alat transaksi. Sebagai alat tukar yang harus diterima karena jaminan kepercayaan. Yang ketiga itu sebagai penyimpan nilai. Dikaitkan uang dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang sampai yang akan datang. Terus ada syarat-syarat uang. Yang pertama itu uang mudah dibawa. Bisa ditaruh di kantong ataupun di mana saja. Yang kedua dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Terus ada uang harus tahan lama agar tidak perlu setiap saat diganti dengan yang baru. Terus yang keempat ada nilai fisik, karena jika rusak atau robek akan menurunkan nilai uang tersebut. Yang kelima ada uang harus dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil agar mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran. Yang keenam, dapat distandarisasi agar pengguna uang tidak merasa ragu akan kualitas uang yang dipakai. Yang ketujuh itu diakui. Uang harus dapat diterima oleh masyarakat. Uang palsu berarti enggak ya. Yang kedelapan, nilainya stabil. Sesuatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika mempunyai nilai. Dan nilai uang harus dijaga agar tetap stabil. Selanjutnya ada jenis dan klasifikasi uang. Yang pertama itu uang fiat money. Uang fiat money ini adalah uang menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik. Terus yang kedua itu ada uang komoditas. Artinya itu uang yang punya nilai intrinsik, berbeda dengan yang sebelumnya. Terus yang ketiga, jika orang menggunakan emas sebagai uang, perekonomian dikatakan menggunakan standar emas atau gold standard. Klasifikasi uang berdasarkan bahan uang logam, seperti uang logam, uang kertas. Terus ada berdasarkan nilainya, uang tuh bernilai penuh. Berdasarkan lembaga pembuatannya, uang kartal dan juga uang giral. Apa sih arti penting uang itu? Yang pertama itu dalam produksi. Arti penting uang dalam produksi itu adalah produsen memproduksi dan menjual barang dagangannya sehingga memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya. Terus yang kedua itu pentingnya uang dalam pertukaran dan konsumsi. Melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa, maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakin lancar. Kelancaran pada sistem pertukaran barang inilah meningkatkan standar hidup masyarakat. Terus arti penting uang dalam masyarakat. Masyarakat itu pada umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa, di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dan menukarkan uangnya dengan barang-barang kebutuhan kita sehari-hari, seperti pangan dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi. Yang pertama itu ada indeks biaya hidup.
Indeks biaya hidup ini mengukur biaya pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan pribadi. Angka penimbangan biasanya didasarkan atas besarnya persentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran secara keseluruhan. Besarnya persentase ini dapat berubah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu direvisi ya, apabila ternyata terdapat perubahan. Misalnya itu dengan adanya listrik masuk desa, maka presentasi pengeluaran untuk minyak tanah terhadap pengeluaran total menjadi semakin kecil. Dengan perubahan angka penimbang ini, maka indeks harga pun akan berubah. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung presentasi kenaikan atau penurunan indeks. Terus yang kedua itu ada indeks harga perdagangan besar, yaitu menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku, atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya, perubahan indeks harga ini sejalan atau searah dengan indeks biaya hidup. Terus ada GNP deflator. Apa sih GNP deflator itu? Adalah jenis indeks lain, berbeda dengan dua indeks sebelumnya. Dalam cakupan barangnya, GNP ini mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP. Jadi lebih banyak jumlahnya dibanding dengan dua indeks sebelumnya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu ada banyak. Yang pertama itu jenis inflasi menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang satu, creeping inflation, yang kedua galloping inflation, dan yang ketiga hyperinflation. Pembagian ke dalam 3 kategori tidak ada standar yang pasti. Biasanya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah atau kurang dari 10% per tahun. Terus inflasi menengah, galloping inflation, ditandai dengan harga yang cukup besar atau biasanya double digit atau bahkan triple digit, dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Terus hyperinflation merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga naik sampai 5 atau 6 kali, masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukar dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya ditimbulnya oleh adanya perang itu, yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang. Terus ada jenis inflasi menurut sebabnya. Yang pertama itu ada demandful inflation. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total atau agregat demand, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam inflasi ini, demandful inflation, kenaikan permintaan total dapat menaikkan harga dan dapat juga menaikkan hasil produksi atau output. Apabila kesempatan kerja penuh atau full employment telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja. Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan, GNP berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh, maka akan terdapat adanya inflation gap. Terus yang kedua ada cost push inflation. Berbeda dengan demandful inflation, cost push inflation ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi, keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total atau agregat supply sebagai akibat kenaikannya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor. Yang pertama, buruh yang menuntut kenaikan upah. Yang kedua, industri yang sifatnya monopolistis. Manajer dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga. Terus yang ketiga ada kenaikan harga barang baku industri.
Terus ada inflasi berdasarkan asal inflasi. Domestik, yang pertama itu domestic inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri yang timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, terus panen yang gagal dan sebagainya. Terus yang kedua ini ada imported inflation atau inflasi yang tertular dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara-negara yang berlangganan berdagang. Terus selanjutnya ada efek inflasi. Apa sih efek inflasi itu? Yang pertama itu ada efek terhadap pendapatan. Terus yang kedua ada efek terdapat efisien. Yang ketiga ada efek terdapat output. Terus pengaruh inflasi terhadap perekonomian itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara, menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan. Terus apa sih pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, terutama jika inflasi terjadi inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10%, yang justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat kepada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Terus ada pengaruh inflasi terhadap hasil produksi. Yang pertama itu hasil produksi akan meningkat jika kenaikan harga barang-barang lebih cepat daripada kenaikan gaji atau upah kerja. Hal ini akan memberikan keuntungan pengusaha menjadi lebih tinggi. Peningkatan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha akan mendorong pengusaha memproduksi lebih banyak sehingga hasil produksi pun meningkat. Terus yang kedua ini ada hasil produksi akan menurun jika inflasi sudah terlalu tinggi atau hyperinflasi. Ketika terjadi hyperinflasi, masyarakat tidak suka memiliki uang tunai karena nilai uang real yang dipegang menjadi semakin rendah. Karena sebagainya, masyarakat tidak memegang uang tunai. Sebagian pertukaran cenderung dilakukan dengan cara barter. Hal ini membuat produsen tidak bersemangat memproduksi sebab hasil produksi akan kurang laku dan akibatnya selanjutnya hasil produksi pun menurun. Terus ada pengaruh inflasi bentuk penanaman modal atau investasi. Pada masa inflasi terjadi, para pemilik modal atau investor lebih suka menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian harta tetap seperti tanah, rumah, serta benda-benda berharga lainnya yang seperti emas dan mutiara. Pada masa inflasi ini nilai barang akan terus naik atau semakin mahal, sedangkan nilai uang atau daya beli uang akan semakin turun. Oleh karena itu, pada masa inflasi, para pemilik modal akan berusaha menyelamatkan uang mereka dengan cara membeli harta-harta tetap dan benda-benda berharga lainnya. Terus ada pengaruh inflasi terhadap perdagangan internasional. Jika di dalam negeri terjadi inflasi, harga produk dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan produk dari luar negeri. Keadaan ini menyebabkan produk domestik akan lebih sulit bersaing dengan produk-produk impor. Akibatnya, nilai ekspor akan lebih kecil daripada nilai impor, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit. Dan defisit ini dapat menghabiskan cadangan devisa negara. Terus yang selanjutnya itu ada pengaruh inflasi terhadap masyarakat. Nah, ini sangat penting untuk kita semua mengetahui apa sih pengaruh inflasi terhadap kita. Untuk masyarakat yang berpendapatan tetap, terjadi inflasi sangat merugikan karena pendapatan real menurun. Sedangkan bagi masyarakat yang berpendapatan tidak tetap, inflasi ini bisa sangat merugikan atau bisa juga tidak merugikan. Untuk masyarakat yang berpendapatan rendah dan tidak tetap, inflasi sangat jelas untuk merugikan mereka. Sedangkan untuk masyarakat yang berpendapatan cukup tinggi dan tidak tetap, seperti para pengusaha besar, inflasi dianggap tidak terlalu merugikan.
terutama jika pendapatan pada masa inflasi mengalami kenaikan persentasenya lebih besar dibandingkan persentase kenaikan inflasi lainnya. Mungkin itu saja penjelasan tentang uang dan juga inflasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.